Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 4 Oktober 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus 6 ayat 16 yang berkata demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul perisai iman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus 6 ini, kalau saudara baca dari ayat 12 sampai seterusnya, itu berbicara tentang perlengkapan senjata rohani, perlengkapan senjata Allah yang harus saudara dan saya pergunakan. Dan salah satu senjata itu adalah perisai iman. Dan siang ini kita akan membahas tentang perisai iman. Ya, poin 1. Perisai ini harus dipergunakan oleh saudara dan saya dalam segala keadaan. Saya ulangi, perisai iman ini harus dipergunakan dalam segala keadaan. Ada berapa banyak saudara dan saya menemukan orang hanya menggunakan perisai iman ini kalau kepepet, kalau urgent, kalau sudah tidak ada jalan keluar baru orang menggunakan perisai iman. Tapi dalam firman hari ini berkata buat saudara dan saya tadi di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16. Kita harus mempergunakan perisai iman di dalam segala keadaan. Saya ulangi, dalam segala keadaan. Keadaannya lagi baik, keadaannya lagi setengah baik, keadaannya lagi sedang tidak baik sama sekali, kita harus tetap menggunakan perisai iman. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara dan saya harus tahu fungsi dari perisai iman itu. Kalau kita mengambil iman sebagai perisai dan itu harus kita gunakan di dalam segala keadaan, harusnya kita tahu perisai iman ini berfungsi sebagai apa. Dan kita mau lihat di poin 2 ini saya punya 3 anak poin. Jadi ada 2A, 2B, 2C. Ada fungsi perisai iman ini bagi saudara dan saya. Fungsi yang pertama yaitu perisai iman ini dapat berfungsi untuk membuat saudara dan saya bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Efesus 6 ayat yang ke-10. Jadi di samping perisai iman, semua senjata rohani yang lain itu juga punya fungsi yang sama, dapat membuat saudara dan saya bertahan melawan tipu daya atau tipu muslihat iblis. Ini fungsi umum saudara. Jadi fungsi umum dari perlengkapan senjata Allah itu adalah termasuk perisai iman, itu membuat saudara dan saya dapat bertahan melawan tipu daya musuh. Jadi kita ditipu, tapi kita bisa bertahan dengan kebenaran yang Tuhan punya bagi kita melalui perisai iman itu. Tapi yang kedua, kita dapat mengadakan perlawanan terhadap musuh. Dan setelah selesai, kita tidak akan terjatuh, tapi kita akan tetap berdiri. Efesus 6 ayat 13. Jadi waktu saudara dan saya menggunakan senjata perlengkapan Allah, termasuk perisai iman, itu dia punya fungsi untuk kita mampu mengadakan perlawanan terhadap iblis, terhadap roh jahat, dan kita akan tetap berdiri setelah melakukan perlawanan. Kalau yang bagian A kita bisa bertahan, kalau yang kedua kita bisa melawan dan tidak jatuh setelah selesai. Ternyata ada 3 anak poinnya. Dan yang ketiga, kita dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ini yang paling khusus. Jadi memadamkan semua panah api si jahat ini hanya berlaku fungsi khusus dari perisai iman. Saya ulangi, fungsi khusus dari perisai iman adalah memadamkan semua panah api dari si jahat. Kalau fungsi umum yang tadi AB bertahan melawan tipu daya iblis,
mengadakan perlawanan dan tetap berdiri. Dan itu semua alat perlengkapan rohani juga punya fungsi umum. Tapi fungsi khusus dari perisai iman adalah ketika saudara dan saya menggunakannya, kita akan mampu memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya, iblis akan melepaskan panah bagi saudara dan saya, dan di ujung panah itu ada api. Saya ulangi, dan di ujung panah itu akan ada api. Tapi firman Allah menjamin di dalam Efesus 6 ayat 16, saudara dan saya ketika memakai perisai iman, ketika saudara dan saya menggunakan perisai iman itu akan membuat kita mampu memadamkan semua, ingat, semua, bukan setengah, bukan satu, tapi semua panah api dari si jahat. Artinya berapa banyak panah dari si jahat, dari iblis yang ditaruh api di ujungnya untuk menyerang saudara dan saya, itu bisa kita kalahkan dengan perisai iman. Jadi kata memadamkan semua panah api itu ada 3 macam loh saudara. Bisa dengan meniup. Kalau orang mau memadamkan api bisa dengan meniup kan saudara. Udara, menggunakan udara. Yang kedua bisa memakai air, disiram dengan air. Tapi yang ketiga bisa memukul dengan benda yang bisa memadamkan api. Pertanyaannya, waktu saudara dan saya menggunakan perisai iman, yang mana Allah memadamkan panah api si jahat dari perisai iman ini? Seluruhnya bisa. Semua panah api dari si jahat bisa dipadamkan dengan perisai iman. Mau yang tiup, mau yang dikucur air, mau yang dipukul, perisai iman bisa berfungsi ketiga-tiganya. Waktu saudara dan saya beriman, Roh Kudus bisa bermanifestasi melalui angin, menghantam dan mematikan semua panah api si jahat. Tapi Roh Kudus juga bisa bermanifestasi di dalam saudara dan saya melalui perisai iman itu. Seperti air yang bisa memadamkan api. Dan bahkan Roh Kudus itu bisa sanggup membuat perisai iman yang kita gunakan bisa memukul kalah, mematikan panah api dari si jahat. Karena itu saudara dan saya tidak boleh meremehkan perisai iman ini. Perisai iman ini dia punya fungsi yang umum yang tadi saya sudah katakan. Tapi dia juga punya fungsi yang khusus untuk memadamkan panah api dari si jahat. Waktu saudara dan saya mengalami penyerangan dalam bentuk apa saja dari roh jahat, pemimpin-pemimpin di udara, penghulu-penghulu di udara, kita tidak boleh lupa menggunakan perisai iman. Karena dengan perisai iman secara khusus, maka kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menggunakan perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin.